Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Asyari dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan nomor induk mahasiswa 20110241313196. Kelas 3H, mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Dalam kesempatan kali ini saya akan meresum modul 9 dengan tema masalah gizi kesehatan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang penyebab masalah gizi, prevalensi, indikator masalah, root of point masalah kesehatan masyarakat, populasi rentan, determinan, distribusi, dan pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, masalah kekurangan vitamin A. Vitamin A disebabkan karena kurangnya asupan makanan yang mengandung vitamin A, penyerapan vitamin A dalam tubuh tidak maksimal, dan tidak ada ASI eksklusif atau tidak diberikan ASI eksklusif. Contoh penyakit kekurangan vitamin A yaitu seroptalmia. Seroptalmia adalah penyakit mata progresif yang ditandai dengan mata yang kering. Penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan serius pada kornea mata dalam bentuk bercak putih dan tuka kornea. Jika tidak diobati, kondisi ini bisa mengarah pada kebutaan. Bagian bening pada permukaan depan mata ini membutuhkan vitamin A agar dapat menghasilkan cairan yang memadai untuk menjadi pelumas mata. Fungsi vitamin A sendiri adalah untuk menghasilkan sel fotoreseptor pada retina sehingga mata dapat melihat cahaya sepenuhnya. Pada data WHO, setiap tahun 3-10 juta anak menderita seroptalmia dan 250.000 sampai 500.000 anak menjadi buta. Kekurangan vitamin A juga masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama di negara berkembang. Prevalensi kurang vitamin A pada anak balita yakni 11,4%. Hasil ini sejalan dengan temuan di negara Vietnam yang menunjukkan 10,7% anak usia 12-72 bulan kekurangan vitamin A. Pada penelitian yang sama ditemukan 41,2% anak mempunyai kadar vitamin A antara 0,70 sampai 1,04 umol atau 1 sebagai indikasi status vitamin A marginal atau suboptimal, sehingga anak-anak tersebut rentan terhadap terjadinya kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A merupakan salah satu penyebab terjadinya gagal tumbuh, penurunan respon imunitas, dan yang paling mengkhawatirkan merupakan risiko tinggi terjadinya seroptalmia dan kebutaan. Siapa yang lebih beresiko menderita seroptalmia, yaitu bayi berat lahir rendah, anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sampai 2 tahun, anak tidak mendapat MP ASI yang cukup, baik mutu maupun jumlahnya, anak kurang gizi atau di bawah garis merah, anak yang menderita penyakit infeksi seperti campak, diare, TBC, pneumonia, dan kecacingan. GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Gangguan akibat kekurangan yodium adalah suatu penyakit yang ditandai dengan terjadinya pembesaran kelenjar tiroid atau yang disebut juga dengan gondok. GAKI merupakan kekurangan yodium yang berlangsung lama, akan mengganggu fungsi kelenjar tiroid secara perlahan, menyebabkan kelenjar ini membesar sehingga menyebabkan gondok. Defisiensi yodium akan menguras yodium serta mengurangi produksi T. Penurunan kadar T dalam darah memicu kelenjar tiroid bekerja lebih giat sehingga fisika kemudian bertambah, yang dibarengi oleh percepatan pemecahan yodium dalam kelenjar. Fenomena gunung es pada GAKI. Meluasnya daerah gondok diasumsikan sebagai akibat adanya degradasi lingkungan, di mana lahan-lahan yang tadinya kaya kandungan yodium menjadi tercemar karena limbah industri atau pemakaian pestisida yang berlebihan. Determinan penyakit yaitu definisi yodium, faktor geografis dan non-geografis, faktor bahan pangan goitrogenik, dan faktor zat gizi lain. Klasifikasi gondok atau menurut Menher WHO. Klasifikasi
Normal atau 0, tidak ada gondok. Grade 1A, gondok terdeteksi hanya dengan palpasi atau perabaan dan tidak nampak, bahkan ketika leher dibentangkan. Grade 1B, gondok dapat diraba tetapi kelihatannya hanya saat leher terbentang penuh. Grade 2, gondok terlihat dengan posisi leher normal. Grade 3, gondok sangat besar yang bisa dilihat pada jarak jauh. Preventif atau pencegahan. Konsumsi garam beriodium kisaran 20-40 mg yodium atau 34-66 mg kalium yodium per kilo. Kedua, vaksinisasi. Ketiga, screening awal. Keempat, hindari penderita. Kelima, rajin cuci tangan. Tabel terjadinya gaki pada saat janin, abortus lahir mati, cacat bawaan, kematian perinatal, kematian bayi, kreatin neurologi atau keterbelakangan mental, bisu, tuli, mata juling, lupus spastik pada kedua tangkai, kreatin myxedermatus atau keterbelakangan mental, kerdil, hambatan psikomotor. Pada saat neonatus, gondok, neonatus, hipotiroidisme, neonatus, peningkatan kerentanan terhadap radiasi nuklir atau penurunan IQ. Pada saat anak dan remaja, gondok, hipotiroid atau juvenil hipotiroidisme, gangguan remaja fungsi mental, pertumbuhan terhambat, peningkatan kerentanan terhadap nuklir. Pada saat dewasa, gondok dengan berbagai komplikasi atau hipotiroidisme, gangguan fungsi mental, iodine induced hipotiroidisme atau IIH, peningkatan kerentanan terhadap nuklir. Pada tingkat ringan, kekurangan yodium akan berakibat menurunnya produktivitas, libido, kesuburan, dan imunitas. Fibrosistik dapat menyebabkan kanker kelenjar mae. Pada saat semua umur, gondok, hipotiroidisme sebagai fungsi mental yang terganggu, bertambahnya kerentanan terhadap radiasi nuklir. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.